Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di luar sana? Dan kembali lagi bersama saya Salsabila Safira Mahmud, mahasiswi UIN SMH Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas BKI 5B. Nah, oke teman-teman, kabar teman-teman di luar sana gimana nih gitu kan? Karena kan akhir-akhir ini cuaca di Jawa Barat sudah agak mendingan, dan bahkan tadi siang itu panas banget. Cuma di satu sisi lain nggak ada bencana kayak hujan dan sebagainya gitu kan, banjir dan sebagainya. Ada hal yang harus kita waspadai karena akhir-akhir ini yang khususnya di daerah Serang gitu kan, kita nih dapat kabar bahwasannya Serang lagi istilahnya tuh gawat darurat gitu, karena banyak banget begal-begal di luar sana yang membahayakan gitu, apalagi membahayakan teman-teman yang sedang berkuliah. Nah, pesan saya di video kali ini adalah teman-teman bisa mewaspadai gitu kan, bisa jaga-jaga badan, dan kalau misalkan main atau apapun itu jangan sampai malam gitu, jangan sampai nyetir sendirian, karena kita nggak akan tahu gitu suatu musibah itu datangnya kapan gitu. Jadi kita harus waspada dan stay safe semuanya. Oke. Setelah berbincang-bincang dan basa-basi, sekarang adalah waktunya untuk penjelasan bahwasannya video ini adalah video learning journal yang ke-7. Dan kemarin kelompok saya, kelompok 5 dari film dokumenter telah presentasi gitu. Jadi minggu ini saya sudah selesai mempresentasikan tentang tema, yakni apa ya teman-teman? Ya, kita mempresentasikan tentang penulisan format, penulisan naskah format gitu kan. Terus kita juga ngebahas tentang logika bahasa. Terus kita juga membahas tentang rasionalisasi data. Jadi ada 3 tema yang kemarin dibahas sama presentator kelompok 5, dan pembahasannya akan dibahas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita ngebahas tentang subtema yang pertama, yaitu adalah penulisan format. Jadi gimana sih sebuah penulisan format itu bisa ada dalam film dokumenter. Nah, sedangkan kemarin tuh mungkin teman-teman kalau ngedengar penulisan format itu kayak mungkin kayak huruf kapitalnya atau gimana caranya kita bisa tahu tentang hal-hal yang dibuat tentang naskah gitu istilahnya. Cuma kemarin kelompok saya gitu membahasnya itu juga dari bagaimana si naskah itu terjadi. Jadi bagaimana step by stepnya gitu sampai lahirlah sebuah naskah. Nah, jadi kalau misalkan dari kelompok 5 kemarin pembahasannya, suatu hal yang bisa didapatkan dalam penulisan naskah adalah dengan adanya peran dari seorang penulis naskah tentunya. Jadi film dokumenter tuh gak bakal bisa jalan juga kalau misalkan gak punya penulis naskah. Kenapa gitu? Karena nanti seorang penulis naskah itu dia tuh harus kreatif, harus bisa mengembangkan banyak hal-hal gitu dalam jalannya si tulisan naskah ini nanti yang berguna dalam film dokumenter itu sendiri. Nah, yang harus kita ketahui juga ya, naskah sama narasi itu beda. Naskah ini tuh kayak dia mengarahkan gitu, lebih ke kayak podcast gitu kan. Kayak mungkin bahasannya tuh kalau di podcast itu banyak yang keluar secara lantang, cuma naskah ini yang menjadi pedomannya. Nah, sama kayak naskah gitu, naskah yang dalam film dokumenter ini menjadi sebuah pedoman bagaimana nanti cerita itu berjalan, siapa perannya, terus nanti juga si naskah ini nanti memiliki kepentingan dalam proses shoot, kayak gimana sih pengambilan shootnya. Nah, itu naskah tuh. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwasannya naskah itu dimulai dengan adanya ide dan gagasan.
Nah, ide dan gagasan ini muncul akibat suatu fenomena gitu dalam entah itu daerah, suatu tempat dan sebagainya. Jadi sehingga dalam suatu daerah itu kayak membuat si penulis naskah atau produser itu kayak oh ini nih menimbulkan suatu ide yang nanti kita bisa bikin film dokumenter, karena di situ ada kisah nyata yang membuat banyak ketertarikan gitu buat penonton. Nah, diangkatlah film tersebut nantinya. Tapi ide dan gagasan ini masih bersifat umum istilahnya. Kenapa masih bisa bersifat umum? Karena banyak banget sumber-sumbernya. Kayak nyari kayak pengen banget nih bikin film dokumenter yang sifatnya A, B, C, D. Itu adalah sebuah ide yang tiba-tiba muncul gitu kok. Nah, akhirnya gitu kan. Nanti si ide itu diperkecil dengan adanya tema. Tema ini urutan yang kedua. Yang dimaksud dengan tema itu apa gitu kan? Ya, tema itu adalah suatu hal yang diperinci dengan adanya ide dan gagasan. Tadi kan kalau misalkan ide dan gagasan itu kan masih kayak bersifat umum gitu istilahnya, kayak oh iya ini kita bakal buat ini, kita bakal ini. Nah, nanti setelah adanya ide dan gagasan itu muncullah sebuah tema yang akan dipilih sama penulis naskah. Nah, tema ini itu sifatnya itu kayak udah dikerucutkan, udah diperkecil, jadi nggak terlalu bersifat umum. Nah, setelah kita udah selesai gitu kan, udah punya ide gagasan, terus kita bikin tema. Nah, sampailah kita kepada riset atau survei. Nah, riset atau survei ini tuh berguna banget sama si penulis naskah. Karena nanti ketika si penulis naskah udah punya tema gitu kan, sudah tahu tentang tujuan apa yang bakal dicari. Nah, riset sama survei ini berguna untuk mencari sumber-sumber informasi juga. Kayak semisalkan gitu kan, dia nyari tahu tentang oh ini tempatnya kayak gini, risetnya survei, dia survei tempat gitu kan. Terus dia juga melakukan proses mendapatkan informasi melalui telepon sama sumber-sumbernya gitu. Nah, jadi survei juga penting banget gitu dalam pembuatan step by stepnya adanya naskah. Nah, riset juga bisa dikatakan sebagai apa ya, referensi gitu loh, kayak semisalkan di poster, di majalah, di koran itu ada satu film yang kayak ngebahas tentang film tersebut. Nah, itu menimbulkan sebuah ide dan gagasan lagi gitu buat si pembuat naskah ini. Jadi kayak istilahnya itu referensi gitu, apakah ada kesamaan di dalam filmnya. Nanti timbullah kayak dijabarkan lagi, dipilah-pilah lagi. Terus kira-kira di buku ini tuh ada nggak ya kesamaan gitu. Cuma dikesampingkan gitu, kesamaan ini jangan sampai disamakan lagi gitu. Jadi menimbulkan suatu hal yang baru lagi meskipun ada suatu kesamaan entah itu dalam tema, judul dan sebagainya. Nah, itu adalah guna dari riset dan survei itu sendiri. Jadi nggak hanya survei tempatnya atau riset-riset berbagai hal gitu tentang pendalaman si tema yang akan diangkat ini gitu, melainkan ya, si penulis naskah juga ini memiliki suatu kewajiban untuk mencari tahu gitu, apakah ada di dalam poster, majalah, koran dan sebagainya film dokumenter ini pernah gitu diambil atau diangkat sama sutradara gitu istilahnya. Kira-kira pernah nggak sih gitu. Nah, nanti kalau pernah itu akan dijadikan sebuah referensi. Nah, itu adalah gunanya riset dan survei. Nah, terus poin keempat ini adalah tentang isi atau kerangka. Jadi ketika si penulis naskah udah punya ide, udah punya tema, terus dia akhirnya riset dan survei, sampailah kepada poin yang keempat, di mana si penulis naskah ini mulai membuat isi atau kerangka. Nah, sedangkan gitu kan, yang harus kita ketahui kerangka dari hal tersebut, dari poin yang keempat ini adalah si penulis naskah itu udah mulai menceritakan gitu, udah kayak mulai menjelaskan gini, udah dapat gitu feelnya, ceritanya itu bakal kayak gimana. Cuma yang harus diketahui, isi atau kerangka ini itu nggak diceritakan panjang lebar, jadi sewajarnya aja gitu. Kayak
nggak sampai deh panjang lebar gitu istilahnya, banyak banget tulisannya tuh enggak. Jadi hal yang penting itu disaring gitu, nggak perlu harus dijabarkan banget, karena itu istilahnya itu kayak masih tahapan awal gitu, belum finalnya. Nah terus kita nanti di poin kelima itu ada treatment, jadi mana treatment itu kayak menjelaskan gitu nanti gimana nih shootnya gitu. Coba kita shoot di kamar mandi gitu, lightingnya gimana gitu, kayak istilahnya tuh dalam treatment ini gitu si kameramen itu dibantu dengan adanya proses sampai untuk ke penulisan naskah gitu. Kenapa? Karena nanti si kameramen tuh nyoba, oh ini dapat nih lighting di sini bagus gitu, oh ini dapat nih pemandangannya, terus kesan dari hutan itu kayak gimana, ini dapat nih gitu. Nah itu adalah suatu hal yang dilakukan dalam poin treatment ini gitu. Jadi bagaimana gitu kita bisa mendapatkan feel yang bagus untuk perannya, untuk tokohnya, untuk tempatnya. Nah itu dilakukan dengan treatment. Nah itu adalah poin yang kelima. Dan yang terakhir adalah poin dari si penulisan naskah atau skenario gitu istilahnya. Jadi di sini si penulis naskah ini udah mulai menceritakan mulai gitu istilahnya, kayak udah mulai ngetik, udah mulai panjang lebar. Cuma yang harus kita ketahui di penulisan naskah ini ada dua hal gitu, yaitu penulisan awal dan penulisan final atau akhir. Jadi penulisan naskah itu tuh berbeda-beda gitu, kayak berubah-ubah gitu, enggak buat udah jadi selesai, enggak. Tapi penulisan naskah itu juga melewati berbagai revisi dan perubahan setiap waktunya. Jadi kenapa harus ada dua hal gitu dalam penulisan naskah ini? Karena itu tadi sifat dari naskah itu akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi adalah poin dari si penulisan naskah atau penulisan format naskah. Nah, sekarang kita ada di poin yang ketiga atau poin yang terakhir, di mana poin ini adalah poin penutup ya, karena ini adalah poin yang terakhir dan presentasi yang terakhir juga. Jadi teman-teman harus paham juga nih, rasionalisasi data itu adalah poin ketiga dari makalah kelompok 5. Apa sih rasionalisasi data itu apa gitu? Teman-teman tuh pasti kepo kan? Dari namanya ya rasional gitu. Rasional, apaan nih gitu? Logis. Iya betul, logis. Jadi film dokumenter itu kan diambil dari kisah nyata. Jadi otomatis data-data yang diambil ya kayak wawancara, riset, survei dan sebagainya, itu tuh harus dicari tahu gitu. Data-data yang mereka cari, si tim pembuat film ini tuh harus data yang logis, harus data yang bener-bener datanya itu terkumpul. Pencapaian dari mencari data-datanya, sumber-sumbernya, bener apa enggak faktanya itu kayak gini pas di cerita nyatanya, oh iya bener. Nah itu ada sebuah final atau kayak verifikasi dari si sumbernya itu. Jadi kalau misalkan datanya yang nggak logis, ya nggak bisa dikatakan sebagai film dokumenter lah, karena film dokumenter itu mengangkat film yang nyata. Jadi rasionalisasi data itu sangat-sangat penting teman-teman. Apalagi ini sifatnya adalah film dokumenter, gak bisa dibuat filmnya, karena filmnya itu benar-benar real loh, dari kisah nyata gitu. Jadi suatu pencapaian dari film dokumenter adalah dengan adanya rasionalisasi data tersebut. Nah, mungkin pertemuan dari learning journal yang ketujuh ini adalah penutup dari presentasi kelompok. Tapi selanjutnya kita masih bakal ketemu nih tentang learning journal. Tapi yang harus teman-teman tahu, learning journal kedepannya itu aku sendiri bakal lebih banyak kegiatan di luar. Jadi nggak ada nih background kamar kayak gini. Justru nanti aku bakal banyak memasukkan kegiatan-kegiatan aku yang di luar. Apa sih kegiatannya? Itu tadi kewajiban dari seorang mahasiswa pada mata kuliah film dokumenter ini adalah membuat film dokumenter. Jadi nanti tinggal kita bisa memilah-milah apa ya gaya film dokumenter yang menarik
yang tim kita bakal buat. Nah itu, jadi kita bakal ketemu pada segmen yang mungkin berbeda, dan nanti aku bakal mencoba untuk menghidupkan kembali learning journal ini. Nah oke, karena hari ini aku udah selesai untuk membahas ketiga poin dari presentasi kelompok 5, kelompok saya, maka berakhirlah sudah penjelasan dari materi film dokumenter ini. Mungkin dari, nggak mungkin sih, pastinya dari pertemuan pertama aku menjelaskan tentang materi-materi tentang film dokumenter, tentang gayanya dan sebagainya, itu pasti banyak hal yang salah dalam menjelaskan. Karena sifatnya aku juga masih belajar, masih mahasiswa, bukan calon SIKOM. Tapi aku juga aku nih beda jurusan gitu. Cuma seenggaknya aku bisa menjelaskan tentang poin-poin yang aku mengerti dari materi-materi yang dipresentasikan sama teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan dari materi presentasi kelompok 1 kemarin sampai kelompokku yang ini gitu, aku minta maaf, benar-benar mohon maaf, karena sifatnya aku juga masih belajar. Kalau misalkan salah, tolong ditegur, tolong dikasih saran, tolong diluruskan, karena ilmu tuh berarti gitu kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Kita akan ketemu lagi seminggu lagi. Selamat UTS juga buat saya, semoga nilainya bagus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.